Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa lana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Saudara-saudara semuanya dimanapun jenengan berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan nikmat oleh Allah ya, diberikan kesehatan, afiat, dan sekarang ini ceritanya kita ini ada di tempat salah satu majelis di Pasuruan, tepatnya di basecampnya Santriwetan, channel Santriwetan. Nah di sini kita ini lagi mengumpulkan satu benda keterampilan ini. Nah mungkin dari beberapa saudara banyak yang tahu ini namanya minyak misik kalau nggak salah. Nah ini namanya minyak misik. Dari sini ada beberapa ajimat-ajimat yang sudah dikasihkan ke saya dari beberapa saudara-saudara kita yang di luar sana. Nah ini ada katanya sih oyot mimang, nggak tahu bener apa enggaknya, soalnya saya nggak tahu betul ini oyot mimang apa enggak, belum pernah tahu. Nah selanjutnya kita buka lagi nih, ada lagi. Nah ini sama mungkin azimat juga. Dan di sini ternyata minyaknya masih banyak. Minyaknya masih banyak. Dan mungkin minyaknya nggak saya keluarkan semua karena baunya udah menyengat banget ini di ruangan. Mungkin azimat-azimatnya saja. Nah, termasuk ini. Nah, ini sisa minyaknya begini. Nah, terus kita lanjutkan, buka lagi isinya. Nah, kresek ini saudara, nah ini saya pakai kresek ini double berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 karena apa? Karena kita menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan, kayak baunya itu biasanya keluar. Nah ini tolong diperlihatkan mas. Nah ini ada salah satu hijab raja. Nah ini bahannya kalau nggak salah dari Kuningan. Nah ini sudah saya bakar kemarin sama sabuknya. Nah cuman saya lupa kalau ini bahannya Kuningan, jadi cuman gosong saja, hanya tulisannya saja yang pudar. Nah, di sini banyak tulisan-tulisan raja. Ini isinya sabuk yang biasanya dipakai orang-orang yang berilmu. Itu kegunaannya kurang lebih untuk pembentengan diri, untuk kekebalan dan sejenisnya. Nah, ini isinya. Nah, ini ada salah satu sisa sabuknya yang masih belum saya bakar. Nah, ini tandanya itu biasanya ini. Nah, ada resleting di sini. Nah dalamnya ini tadi itu isinya di sini. Nah, ini seperti itu. Taruh di sini. Terus ini ada lagi. Nah ini apa ini? Saya juga belum tahu. Oh ini tulang. Nah ini tulang. Nggak tahu tulangnya apa. Biasanya kalau tulang-tulang itu berhubungan dengan kewibawaan atau apa ya? Atau ini atau apa, disegani orang atau ditakuti orang ya, tergantung tulangnya sih, tulang apa. Kalau tulangnya tikus ya nggak ada yang nyegani. Nah ini juga lagi. Nah ini masih ada ini tulisannya. Nah ini, nah kurang lebih itu tulisan untuk pemagaran itu seperti ini. Nah sini diperlihatkan mas. Nah kelihatan. Nah di sini ada beberapa tulisan raja atau beberapa kalimah-kalimah yang ditulis di sini dengan pakai tinta emas ya, coba diperlihatkan. Nah ini kan tulisan Arab nih, ada beberapa huruf hijaiyah juga. Nah kok kenapa kok di sini itu ada lambangnya seperti ini, ular dan sebagainya. Nah di sini itu yang dimaksud raja seperti ini itu
karena dia ini fungsinya untuk memberikan tempat kepada mereka yang bekerja. Mereka itu siapa? Ya dari golongan jin, siluman dan sebagainya. Jadi memang dia ini dibuatkan rumah. Nah makanya hati-hati kalau saudaraku sekalian seiman, kalau menemukan hal seperti ini atau masih pengen tahu ternyata terkait hal-hal seperti ini, ya saran kami sih jangan sampai diambil lah. Alangkah baiknya seperti itu, karena ini pasti ada efek sampingnya. Kita lihat lagi apa lagi isinya di sini mas. Ini ada yang agak berat. Oh ini saya menemukan gaman semar. Nggak tahu, semar itu biasanya mesem kan. Nah, ini mesem apa merengut ya nggak tahu. Ini gaman semar, nggak tahu ini umurnya berapa. Coba baunya cuman agak menyengat. Nah, ini kayaknya udah lama, udah berkarat. Jadi dia di sini udah lama nggak kepake sepertinya. Nah, dikasihkan saya. Nah, intinya yang ngasihkan semua ini niatnya bertobat dari hal-hal seperti ini. Ya, pokoknya pesan-pesan saya atau pesan-pesan kami dari tim santriwatan, janganlah pakai-pakai seperti ini. Kita kembali ke diri kita masing-masing, hubungan kita sama Allah, itu saja. Terus coba kita lihat lagi mas, ini yang terakhir apa ini? Kayaknya masih ada banyak. Ini dan yang terakhir. Nah ini masih berhubungan dengan azimat, pemagaran. Kalau hal seperti ini setahu saya memang berhubungan dengan pagar, pemagaran, dan mendatangkan rezeki, katanya fungsinya seperti itu, diperlihatkan. Nah. Ini terakhir ini ada. Nah ini kok terakhir melulu. Nah ini kan masih ada. Ini kalau di bahasa kita di Jawa sebelah timur ini, di Kota Pasuruan tepatnya, ini namanya kendit. Kendit ini juga sama seperti yang sabuk yang tadi. Nah kendit ini memang untuk di dunia ilmu hikmah ini seperti ini. Nah dia ini difungsikan untuk kekebalan tubuh. Umumnya setahu saya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Untuk selebihnya untuk apa-apa saya belum tahu total. Nah untuk hal-hal seperti ini di dalamnya itu kurang lebih sama, isinya sama seperti tadi yang ini. Nah raja-raja seperti ini, tulis-tulisannya sama, fungsinya juga kurang lebih sama untuk memperkuat tenaga dan sebagainya. Nah sekarang yang terakhir, kita juga di story ini gaman. Ini nggak tahu, ini sudah umur berapa juga nggak tahu. Sudah rumahnya sudah pecah, dan ini juga sudah nggak tajam atau tumpul ya. Ini juga teksturnya udah kelihatan, udah agak berlobang-lobang karena dia sudah lama nggak kepakai. Dan ini macam-macam lah untuk penggunaannya, terkait fungsi dan cara pemakaiannya juga beda-beda, karena ini benda seperti ini itu macam-macam versinya. Kita juga belum tahu betul kalau kita nggak ngetes atau kita cari informasinya seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk berbenda-benda seperti ini, tolong diberikan. Nah ini sebanyak ini. Nah untuk pesan saja buat saudara semuanya, jangan sampailah kita itu menyimpan atau meyakini hal-hal seperti ini ya, karena kita itu nanti bisa diarahkan untuk meyakini hal-hal seperti ini terus. Jadi seperti bahasa kita itu kecanduan. Nah jangan sampai. Karena pada umumnya orang itu melihat dari sisi fungsinya.
jadi semua instan. Bahkan kita kembalilah ke ajaran kita muslim yang murni. Rasulullah pun ketika dilempar batu oleh kaum kafir itu aja berdarah. Nah kalau kita itu pakai hal seperti ini untuk kekebalan kita, nah kita itu berarti muslim ikut Rasulullah atau ikut siapa kan gitu. Nah, maksudnya itu biar kembali kepada norma-norma muslim yang sejati seperti itu. Nah intinya kita itu hanya mendekatkan diri kepada Allah, tingkatkan zikir, sholawat, dan tingkatkan ketakwaan kita. Nah, ukuran kita hanya takwa kita kepada Allah. Nah mungkin itu saja. Jadi pesan kita, saya ulangi lagi, kurang lebih seperti itu. Jangan sampai karena ini ada efek samping. Lah kenapa kok bisa menjadikan benda-benda seperti ini itu sampai berfungsi seperti itu, sampai di luar batas nalar kemanusiaan seperti kebal, gak tahan dibacok dan sebagainya. Karena yang bekerja bukan benda ini benda mati ini saudara. Nah ini benda mati, sama aja ini benda mati. Jadi kalau benda mati berarti kan nggak akan fungsi kalau nggak digunakan, ya kan? Kecuali benda-benda hidup, makhluk hidup itu kan fungsi dengan sendirinya. Kalau ini kan benda-benda mati, berarti yang memfungsikan dia, menjadikan dia seperti efek fungsionalnya dia sendiri, misalkan dibuat untuk ini, untuk itu berarti dari golongan yang lain yang membantu atau yang ikut campur di benda-benda seperti ini. Contoh misalkan khodam. Kalau khodam itu kan bahasa Arabnya, kalau kita kan sebenarnya kan pembantu. Jadi khodam atau pembantu tersebut itu adalah dari makhluk-makhluk yang berhubungan dengan dunia di sisi kita, di sisi lain kita. Contoh jin, siluman dan sejenisnya. Nah mereka itulah yang bekerja di sini. Soalnya kalau kita pakai dan meyakini hal seperti ini itu ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya apa? Kita menjadikan mereka budak di sini. Menjadikan mereka budak di sini. Iya nanti kalau kita nggak dijadikan budak terakhir umur kita. Kalau kita selesai hidup kita ketika meninggal, nah, kita hidup di alam setelah dunia. Nah, setelah alam nyata ini. Nah, ruh sukma kita bisa diambil sama mereka. Hati-hati. Nah, Rasulullah nggak mengajarkan hal-hal seperti ini. Nah, ini mereka mulai membisik-bisiki dengan iming-iming kesaktian dan sebagainya. Nah, kembali ke ajaran Al-Quran dan Rasulullah. Nah mungkin itu saja saudara ya. Nanti mungkin dari tim santriwetan, nah, buat saudara-saudara santriwetan mohon doanya bagi kita untuk mencari informasi atau menguak secara sisi gaibnya. Jadi nanti ini kurang lebih mungkin kalau di tim santriwetan biasanya lewat via mediumisasi. Nah dari saudara-saudara tim santriwetan nanti akan mediumisasi apa sih fungsinya, terus dibuat apa ini, sumbernya dari mana, kenapa kok pakai ini, tujuannya apa, terus yang membuat benda seperti ini jadi terlihat sakti itu siapa, dalangnya itu siapa. Nah terus kok bisa ada orang-orang yang bikin seperti ini. Nah nanti bisa dicarilah informasinya lewat mediumisasi salah satu makhluk yang ya yang berpenghuni lah di dalam benda-benda ini, mungkin seperti itu. Nah terus ini ada lagi apa mas? Nah mungkin saudaraku yang di sana mungkin banyak yang tahu terkait rompi. Ini rompi. Nah saya nggak menunjukkan depannya karena untuk di mata umum agak berbahaya ini. Nah diperlihatkan aja sedikit mas. Nah rompi-rompi seperti ini juga sama saudara. Nah, sama lah tujuannya. Jadi seperti itu, jangan sampai. Hati-hati karena yang bekerja ini bukan bendanya ini, tapi dibalik ini semua. Nah kenapa kok saya pakai sarung tangan? Karena sekarang musim
pandemi. Jadi sekarang saya agak steril, cuman lupa tadi nggak bawa masker. Nah sekarang saya masukkan yang ini. Nanti mungkin dicari informasinya salah satu benda yang di sini, terserah, nanti kita pasarkan tim santriwatan. Mohon doanya biar kita itu dapat sedikit ilmu, manfaat, hikmah di balik benda-benda seperti ini. Apa yang kita dapatkan ketika kita melihat seperti ini. Nah mungkin nanti dikuak bersama-sama tim santriwatan biar lebih jelas dan lebih real secara sisi gaibnya seperti apa. Nah jangan lupa nanti tetap disaksikan sampai selesai, nah, biar tidak menjadi kesalahpahaman. Mungkin seperti itu ya wes. Seperti itu. Nah mungkin seperti itu aja. Terima kasih buat saudara semuanya, semoga sehat selalu, jagatkan sholat ya, sholawat, istighfar yang banyak, udah ajak-ajak dalam kebaikan. Jangan lupa nanti kita ikuti sama-sama perjalanan tim santriwatan. Mungkin gitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jangan lupa.